Penonton di Studio 1 Metro TV luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Ubur-ubur ikan lele. Semoga banjir segera surut ya Le. Kesabaran dan keimanan warga Indonesia tengah diuji di awal Ramadan. Belum kelar urusan badai PHK, kemarin ada hujan badai yang bikin Jabodetabek dikepung banjir. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Sebentar, saya nggak lihat co-host saya nih, Otong Setiabudi. Di mana nih, Otong? Hai, Bung Reza. Bung Reza. Oh ya, Halo. di mana Tong? Bung. Maaf nih, telat dah ini syuting dah. Kejebak macet, banjir di mana-mana. Aduh. Ini saya udah depan kantor nih, padahal nih tapi masih ada banjir depan nih, kenangan. Sama siapa Tong? Seperti biasa kan kita harus dikawal pas pampres nih. Pasukan pengaman press center. Ya enggak? Bisa aja di saya enggak. Gimana laporan terkini di tempat Anda saat ini? Nah, jadi ini di depan Metro TV ya, jalan apa sih namanya? Jalan Kilar Mas Raya. Jalan Kilar Mas Raya. Ini dari pagi udah segini nih, udah banjir nih di dua sisinya nih. Ini kira-kira ketinggian sampai dari pagi kagak surut-surut nih. 30 cm lah sampai sekarang. Ini semalam soalnya semalaman hujan dari kemarin tuh sampai pagi, makanya banjir dah ini nih, saya ke kantor jadi telat ini kagak jadi syuting dah. Tadi Ya udah. sempat hujan sih, gerimis doang. Buruan ke studio, Tong. Mendung aja nih kesini. Ah? Buruan ke studio. Ke studio sekarang nih. Apa? Saya OTW studio, cuman saya mau masuk gorong-gorong dulu. Siapa tahu jadi presidennya enggak. OTW ya. Oke, Otong sampai ketemu lagi nanti di studio ya. Baiklah pemirsa, langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Baik penonton dan juga pemirsa, hari ini diperingati sebagai Hari Obesitas Sedunia. Nah, penonton dan pemirsa sehat-sehat semua ya. Bagi yang berpuasa semoga ibadahnya lancar. Biar kabinet kita aja yang obesitas. Yang penting mereka bekerja sesuai kapasitas. Demi rakyat mereka bekerja keras. Kalau ambil S3 di universitas, disertasinya harus tuntas. Oke, ada berita apa saja hari ini? Oh ya, selamat datang di Liga Korupsi Indonesia, di mana para pejabat dan pengusaha berlaga bukan untuk menyejahterakan rakyat, tapi untuk menggasak uang rakyat. Laga kali ini pemirsa, persaingan makin sengit pemirsa, antara PT Timah melawan Pertamina pemirsa. Peluang yang sangat bagus dari Pertamina. Oh sayang, dioplos sayang. Ahai kata Bung Ahai, jebret kata Bung Jebret, stay out kata Bung Toel. Usai bertengger di peringkat 1 sejak pertengahan hingga akhir tahun lalu, kali ini PT Timah harus rela turun peringkat. Digeser oleh Pertamina yang kini kokoh di puncak klasemen. Netizen pun bersorak, Pertamina lolos ke Liga Champions korupsi. Sementara korupsi BLBI masih bertahan di posisi ketiga, disusul korupsi Duta Palma dan PT TPPI di posisi keempat dan kelima. Kemudian kasus korupsi PT Asabri dan Jiwasraya yang sempat bikin heboh kini bertengger di peringkat ke-6 dan ke-7. Namun sorotan utama bukan hanya soal siapa yang memimpin klasemen, tapi juga soal hukuman berat yang dijatuhkan kepada para pemain andalan. Contohnya Harvey Muiz yang awalnya hanya divonis 6,5 tahun. Wow, setara dengan 2 kali nonton sinetron Tukang Bubur Naik Haji ya. Akan tetapi ada VAR keadilan sehingga vonisnya naik menjadi 20 tahun. Netizen pun berspekulasi ini semua gara-gara momen romantis peluk dan cium di ruang sidang. Sepertinya momen ini ikut bikin jaksa jadi baper ya. Dengan vonis ini Harvey akhirnya masuk divisi utama lapas. Tapi jangan khawatir pemirsa, hukuman 20 tahun itu kan hanya di atas kertas. Karena masih ada potongan masa tahanan. Dan juga masih ada remisi hari kemerdekaan. Ya bisa jadi pulang lebih cepat secepat kereta wush.
Sungguh sebuah liga yang unik pemirsa. Skor kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Tapi hukuman penjaranya masih lebih ringan dibanding kasus maling ayam di kampung. Apakah ini strategi fair play ala hukum kita? Atau hanya taktik parkir bus supaya koruptor tetap nyaman? Ya, itulah klasemen terkini Liga Korupsi Indonesia. Kita hanya rakyat yang tidak boleh lupa bayar pajak. Sementara para pemain Liga Korupsi tetap santai kayak di pantai. Kita lanjut lagi Midnight Friends. Oke, kita lewatkan dulu pertandingan korupsi. Lanjut ke babak baru perekonomian Indonesia. Kali ini kita punya berita yang mengkilap, berkilauan, dan katanya sih bakal bikin ekonomi kita kinclong. Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Bullion Bank alias bank emas pertama di Indonesia. Wah, apakah ini pertanda kita semua akan menjadi crazy rich dalam semalam? Bisa jadi. Hari ini menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia untuk pertama kali akan memiliki bank emas. Saya harus ucapkan terima kasih Pak Jokowi. Seharusnya tolong Seskap ya, kalau ada program yang jasanya pemerintah sebelumnya banyak, presiden sebelumnya harus dihadirkan juga. Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi, saya akan minta maaf. Minta maaf Pak Jokowi, Bapak yang bekerja keras dengan menteri-menteri Bapak. Padahal menteri-menteri Bapak banyak yang saya pakai juga. Ya, menurut pemerintah, Bullion Bank ini adalah strategi jitu agar emas hasil tambang kita tidak kabur ke luar negeri dan bisa dimanfaatkan untuk ekonomi nasional. Artinya si emas nggak kabur-kabur lagi alias betah nongkrong di dalam negeri. Harapannya seperti itu ya. Tapi jangan salah, Bullion Bank ini bukan cuma soal menimbun emas kayak Paman Gober. Ini juga bagian dari fenomena dedolarisasi alias gerakan global buat ngurangin ketergantungan sama dolar Amerika. Intinya kalau bisa pakai emas atau rupiah, kenapa harus dolar? Baik, kita lihat informasi yang berikut ini, pemirsa. Ya, ini dia gambarnya ya. Iya, ini adalah ilustrasi orang yang beli sayur dan penjual warung. Maaf mas, di sini nggak terima dolar, cuma emas batangan. Kita lanjut ya. Dedolarisasi ini sudah digaungkan oleh negara-negara BRICS yang lebih dulu gercep dengan rencana transaksi pakai emas dan mata uang lokal. Nah, kita Indonesia sebagai anak gaul ekonomi Asia nggak mau ketinggalan dong. Kalau dulu kita sering pamer cadangan devisa dalam dolar, ke depan bisa jadi kita bakal bangga bilang, cadangan emas kita segini loh bos. Wih, mantap. Tapi ada yang bertanya-tanya, apa Bullion Bank ini solusi nyata atau sekedar ilusi ekonomi? Pengamat keuangan bilang Bullion Bank itu ide bagus. Tapi kalau nggak ada regulasi yang jelas, bisa-bisa malah jadi ajang spekulasi atau bahkan lebih parahnya jadi ladang gorengan emas. Sementara itu rakyat kecil mungkin bertanya, ini Bullion Bank bisa nabung mulai dari 0,01 gram nggak? Atau minimal harus punya batangan segede batu bata? Jadi apakah Bullion Bank ini bakal jadi penyelamat ekonomi atau cuma jadi tren sesaat buat sultan-sultan? Apakah ini bakal bikin rakyat makin cuan atau malah bikin kita tambah pusing mikirin harga emas yang naik turun kayak jumlah penonton di studio ini? Udah jumlahnya naik turun campur-campur lagi. Penonton apa oplosan? Yang jelas kita tunggu saja apakah Bullion Bank ini benar-benar membawa manfaat bagi rakyat atau sekedar jadi etalase mewah di ekonomi kita. Kita lanjut lagi ya Midnight Friends. Karena kita akan membahas fenomena yang sangat menarik dan menyeramkan di awal bulan Ramadan yang penuh berkah ini.
Bayangkan di saat kita seharusnya menyambut berkah Ramadan, ribuan pekerja justru menerima resah dan gelisah lewat surat PHK. Mulai dari Sritex yang memutus hubungan kerja dengan 10.665 karyawan hingga PT Yamaha Musik Indonesia yang mengalunkan nada perpisahan kepada 1.100 pekerjanya. Tidak ketinggalan PT Sanken Indonesia yang memanaskan suasana dengan menutup pabriknya dan membuat hampir 1.000 karyawan harus mendinginkan diri dan pikiran di luar sana. Bahkan pabrik bulu mata di Garut pun ikut menutup mata terhadap nasib pekerjanya. Di tengah badai PHK ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel sebelumnya sempat memberikan janji manis kepada para buruh Sritex pada Oktober 2024. Beliau menegaskan bahwa tidak akan ada PHK massal di Sritex dan pemerintah akan mendukung pekerja serta berharap tidak ada PHK. Buruh itu atau pekerja itu butuh kepastian hukum, dan negara harus hadir. Negara harus hadir karena apa yang saya lakukan hari ini terhadap Sritex itu perintah Presiden langsung. Karena Pak Presiden Prabowo Subianto tidak ingin ada yang namanya PHK. Namun realita berkata lain, pada 28 Februari 2025 Sritex resmi melakukan PHK massal terhadap 10.969 karyawan dan menutup pabriknya per 1 Maret 2025. Janji manis Noel pun kini dipertanyakan, netizen pun gercep menagih janji Noel. Ada yang berkomentar, mundur nggak tuh Bang Noel? Apa omong-omong doang? Mengingat janji beliau sebelumnya yang lebih memilih kehilangan jabatan daripada melihat buruh di PHK. Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada melihat kawan-kawan buruh. Ya, pemirsa tentu masih ingat saat Wamenaker memberikan tanggapan yang cukup menyegarkan ya. Saat tagar kabur aja dulu viral di media sosial. Beliau menekankan dengan santai. Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi. Mungkin saat ini lebih cocok untuk diri sendiri ya Pak Wamen. Kabur aja dulu dari jabatan sekarang. Sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan berusaha menenangkan dengan menyatakan bahwa masih banyak lapangan kerja tersedia bagi pekerja yang terdampak PHK. Mungkin maksudnya tenang saja, masih ada lowongan jadi seleb TikTok atau driver ojek online. Dari Istana Negara belum ada pernyataan resmi terkait fenomena PHK massal ini. Mungkin mereka sedang sibuk mempersiapkan buka puasa bersama sehingga belum sempat memberikan komentar. Ya, semoga di tengah cobaan ini kita tetap bisa menemukan hikmah dan terus tersenyum melihat harga-harga sembako yang mulai melambung di bulan suci Ramadan, sementara uang buat beli takjil buka puasa semakin berkurang. Ya, itulah sajian pembuka kami dalam Midnight Live. Kami akan hadirkan tamu spesial di segmen selanjutnya usai jeda. Jadi tetaplah di Midnight Live. Penonton dan pemirsa, kembali lagi di Midnight Live. Melihat fenomena banjir korupsi dan badai PHK baru-baru ini, saya akan menghadirkan narasumber ahli untuk membahasnya. Dan narsum kita kali ini adalah mantan penegak keadilan dan pembela kebenaran. Inilah dia, Kang Asep Iwan Iriawan. Apa kabar Kang Asep? Ayo. Sehat? Alhamdulillah baik. Jadi benar ya, mantan penegak keadilan? Bukan, mantan pacarnya. Oh. Pacar keadilan maksud saya, kan banyak yang nggak keadil lagi, nggak pacaran sama keadilan, jadi mantannya. Harus sayang dengan keadilan itu ya? Bukan sayang lagi, harus cinta. Harus cinta ya? Cinta kasih sayang dunia akhirat. Luar biasa. Wejangan dari Kang Asep. Iya. Ya? Asep sekarang. Asep. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Asep. Silakan duduk, Asep. Aduh, luar biasa nih, sebuah kehormatan ini. Kedatangan mantan hakim, ya. Mantan hakim. Yang jelas bukan mantan terdakwa. Jangan dong, masa mantan terdakwa. Amit-amit. Tapi juga banyak yang penasaran kenapa Asep ini meninggalkan profesi hakim dulu, padahal kan karirnya lagi bersinar terang saat itu. Ya, karena saya mual, malu dengan penegakan hukum.
Udah dari dulu loh saya bilang. Kalau dulu kan menyuap saya 25 miliar. Ternyata sekarang Pertamina 956 ya. Timah 100 berapa? 300 triliun. Kalau Timah 300 triliun 20 tahun berarti nanti Pertamina kali 3 dong. Harus 60 tahun hukumannya. Jadi dulu waktu masih jadi hakim itu lebih banyak digoda apa ditekan? Wah, kalau tekan ada yang nggak berani sama saya. Masa? Bobotoh sama saya. Oh iya. Kalau digoda mah banyak, ya harta, tahta, wanita, Tokopedia, Sophia, Toyota. Jadi godaannya banyak tuh ya? Sangat-sangat banyak. Ya dari bintang 1, bintang 2, bintang 3 sampai bintang 7. Waduh. Bukan goda lagi. Kang, ini duitnya, mana mobilnya? Nggak tahu mobil gua angkot sama bis. Dia takut digebukin sama penumpang lain. Gitu. Tapi apa sih yang bikin Kang Asep itu tidak betah di lingkungan peradilan? Gini, sebenarnya kan saya masuk jadi hakim itu, gitu kan, biar kelihatan jadi orang benar, gitu. Kan saya belajar hukum, menegakkan hukum. Ternyata teman-teman saya tuh jadi teman-teman kok main-main hukum gitu. Lama-lama kan bukan persoalan dengan teman-teman dengan terdakwa, dengan pihak. Nggak enaknya masa pasang muka terus dengan teman. Karena teman saya mau, saya nggak mau gitu. Banyak yang seperti itu? Bukan banyak lagi, tiap hari. Tiap hari? Tiap hari. Coba, saya itu kan pernah ngadili satu-satunya BLBI, gubernurnya sama saya, konglomeratnya sama saya, mantan anak presiden sama saya, artis, ya, para obligor sama saya. Bayangin kalau saya terima yang kayak kemarin Surabaya, si Tanur. Itu kan teman saya tuh, si Rika tuh yang 1 ton itu. Oh, saya lebih kaya lagi. Cuma lama-lama saya kayak monyet. Ngomong monyetnya jangan lihat saya dong. Tapi bagaimana Kang Asep melihat dunia peradilan Indonesia saat ini, greget nggak? Oh, kalau greget saking kan harusnya lihat penegakan hukum, bagaimana mengadili koruptor, mengadili para narkobawan, para pelanggar hukum kan harusnya mereka malu. Yang malu jadi kita sekarang, mereka nggak malu, jadi mau gitu. Akhirnya juga males lah gitu kan. Bayangkan, hanya di Indonesia aja ya yang kena korupsi. Sabang sampai Merauke gubernurnya kena. Mau cari lagi pimpinan yang suami istri ada ya. Coba Kerawang ya, Cimahi. Yang adik kakak Bogor. Kemudian Medan, Bandung itu terus tiap wali kotanya kena semua. Kan hebat. Mana ada yang nggak bisa ngalahin Indonesia korupsinya. Juara coba sok cari. Anggota DPR paling banyak, anggota DPRD paling banyak. Gubernur itu kan provinsi kalau saya 33 ya. Kalau salah. Itu gubernurnya lebih dari hampir 30, harusnya setengahnya. Ini menyaingin tadi Pertamina sama Timah. Ini sampai ada klasemen sementara Liga Korupsi Indonesia ini, Kang. Ya, tuh BLBI saya pegang dulu. Cuma 38, itu aja 38 itu seumur hidup. Kan malu tuh yang kalau 300 triliun kebetulan hakimnya benar, si Teguh. Saya berharap nanti Pertamina itu dipegang sama Hakim Teguh gitu kan. Supaya nanti 3 kali lipat. Ya kan harusnya bisa ngalahin. Saya aja 138 triliun dulu seumur hidup. Ya, itu 20 tahun yang lalu loh. Pasaran saya 20 miliar, 30 miliar. Direkam loh omongan saya. Jadi gimana solusinya, Kang? Hah? Melihat angka ya kalau uang segitu masa bingung juga, mau kawin lagi juga bingung. Iya karena saya makan cuma karedok, lotek gitu kan. Mau beli apaan? Ke luar negeri nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Prancis, bisa cuma bahasa Sunda doang. Yang percuma duit banyak gitu. Lama-lama kan banyak teman-teman saya duit dolar itu diumpetin kayak yang kemarin itu. Dia lupa. Ternyata kemakan rayap. Kasihan deh lu. Mudah-mudahan lihat. Iya, cuma jadi setiap tahun semakin tinggi angka korupsinya ini. Ya kan kaget. Dulu nggak ada triliun. Saya aja paling 20 miliar patokannya dulu suapnya. Sekarang triliun. Surabaya kemarin juga kan yang ketangkep tuh Serikat tuh kan teman saya tuh kan bocil dulu. Triliun. Sekarang bayangin, kemarin 300 triliun. Kalau nggak Hakim Teguh mungkin juga dapat gede itu. Kan awalnya 6,5 tahun, oleh Teguh 20 tahun. Nah, saya berharap nih yang baru juara World Pertamina ini. Ya, nah ini kan dari kampung saya nih pemainnya banyak. Nanti lihat. Iya. Maka tadi kalau nggak salah harus silahkan ke luar negeri. Kalau orang Tasik mah suruh mengembara. Banyak orang Tasik, tukang kredit. Coba jualan itu kan dulu kan banyak ngembara. Loh, itu kampung saya loh. Tapi kenapa sih Kang Asep mengarah ke hakim tertentu, memangnya seperti apa? Enggak, karena gini, hakim-hakim itu kan ada hakim pinter, ya. Hakim jujur, hakim BO. Nah, yang jadi masalah tuh udah BDO nggak jujur. Udah pinter nggak jujur.
Yang pengen tuh kan hakim pinter, ya, jujur, berani. Ini udah berani, bodoh, nggak jujur. Itu yang terjadi seperti kasus Surabaya. Itu salah satunya. Belum lain, kalau hakim Teguh dan beberapa, tidak hanya Teguh ya, ada Hak Teguh, ada Nugroho. Kalau hakim dipegang oleh mereka-mereka, dan itu banyak, saya yakin semua koruptor takut, nggak akan berani datangin. Kenapa harga kejujuran sangat mahal di negeri ini? Ya tadi, karena orang tidak punya rasa apapun, cuma rasa malu. Mereka mau, tapi hakim-hakim itu, ya, kalau sekelas Teguh, sekelas Nugroho dan beberapa hakim yang saya sebut namanya, itu orang-orang jujur, ya. Dia nggak mau, gitu, karena pilihannya wakil Tuhan. Tuhan aja kan nggak butuh. Ya duit, masa wakilnya butuh duit? Itu kalau jadi hakim, kalau gaji kecil ya itu pilihan jadi hakim. Kalau mau kaya jadi koruptor, di Pertamina, di Timah, di BLBI, terus PTO itu banyak itu. Ya. Apalagi sekarang terjadi banyak PHK massal. Kang Asep ini sebenarnya seperti apa kondisinya? Kang Asep melihatnya seperti apa? Kalau kita bicara soal Sritex kan jelas di PHK dan hak-haknya katanya akan dipenuhi. Tapi ada juga karyawan misalnya tadi di pabrik bulu mata di Garut yang statusnya juga belum jelas begitu ya. Perusahaannya sudah tidak beroperasi, pegawainya belum di PHK, nggak dapat upah. Ini dari segi hukum bagaimana Kang Asep melihatnya? Pertama kalau PHK itu ada penyelesaian hubungan industrial ya. Jadi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan serikat buruh, perselisihan PHK. Tapi harus hati-hati dikaitkan kalau tadi dengan tema pertama. Kita juga jangan, oh ini kasihan, betul kita haruskan buruh, tapi buruh jangan jadi korban. Padahal di balik itu ada permainan tadi diantaranya, kolusi, korupsi, nepotisme. Saya kasih contoh, jadi jangan terperdaya oleh kegiatan-kegiatan tertentu yang sebenarnya di balik itu ada. Jadi kita harus kasihan kepada buruh yang jadi korban. Paling permainan tadi, mafia-mafia kapitalis. Ya. Entah itu pengusaha, entah itu penguasa, bagaimana itu perusahaan itu dibayar. Maka harus diperiksa. Memangnya ada modus-modus seperti itu di Oh itu banyak. Jadi paling gampang ini. Saya supaya nggak ada tuntutan dari buruh, saya punya perusahaan. Punya utang aja sama LCD, saya dipailitin. Kan di luar kelihatan perusahaan dipailitin. Padahal saya udah main-main toh. Yang jadi korban kan buruh. Buruh kan tidak tahu soal keuangan perusahaan. Padahal ada rapat tahunan. Itu juga harus hati-hati. Satu itu. Kedua juga mungkin ada mafia-mafia tertentu yang bermain di situ demi kepentingan, bisa aja duitnya dilarikan ke luar negeri, ya, atau permainan tertentu. Yang korban buruh kan tidak tahu karena dia mau terima upah. Nah itu juga jangan sampai buruh dikorbankan hanya permainan segelintir kapitalis di negeri ini demi kepentingan duit. Boleh tepuk tangannya dulu dong, Kang Asep. Kang, kalau kita lihat ini ya, bagaimana miris kondisi buruh sampai buat tenda seperti ini, menantikan juga nasib mereka ke depan seperti apa, Kang Asep. Ini ke depan tentunya pemerintah harus punya solusi konkret ini, Kang. Ya, itulah karena saya termasuk, mungkin kita bisa berbeda ya. Kenapa undang-undang Omnibus Way? Omnibus Way? Iya, busway kan. Kalau busway itu penumpangnya banyak, haltenya banyak. Jadi banyak kepentingan. Lahirlah tuh undang-undang Cipta Kerja. Sebenarnya itu kan di situ bagaimana ya harusnya pemutusan hubungan kerja itu diatur sedemikian rupa, hak-hak buruh itu didahulukan. Artinya disepakati. Tapi kenyataan digergaji ya demi kepentingan para kaum kapitalis. Jadi korban sekarang banyak perusahaan-perusahaan. Hanya salah satunya gara-gara lahirnya undang-undang Omnibus Law tadi kan. Iya kan? Di busway kan mana aja untuk ada halte turunnya. Banyaknya turun naik gitu kan. Nah itu juga hati-hati. Kenapa korupsi di negeri ini sulit untuk dibersihkan? Sulit karena paradigma mereka ya. Satu, kapan lagi? Ya, kesempatan kan lihat coba. Setiap jadi pemimpin semua staf ahlinya jadi. Di Mahkamah Agung juga sama itu. Ada organisasi lembaga jadi staf ahli. Ya, kayak tim penggembira di kementerian-kementerian tuh kan. Oh yang apa-apa jadi staf ahli. Jadi juru bicara padahal ada humas. Satu itu. Jadi selama pemimpinnya tidak melayani tapi menikmati itu akan terjadi. Kedua, sebenarnya ada mengatakan boleh berantakan, tapi kalau hakimnya benar selesai. Kan tidak penyidikan, penuntutan nggak benar, ketika ketemu hakim Teguh, hakim dan Nugroho dan hakim lain pasti selesai. Tapi kan sekarang masalahnya apa? Penegakan hukum tadi dikooptasi oleh kepentingan tertentu. Artinya di situ berapa pasalnya berapa. Kang Asep mungkin ini terakhir apa wejangan Kang Asep untuk para generasi muda Indonesia, Kang, agar dunia hukum kita lebih baik ke depan dan juga ya semoga harapannya bebas dari korupsi kan, bebas dari KKN. Betul. Kita walaupun keadaan udah kayak berantakan negeri ini ya penegakan hukum, kita harus optimis. Kita harus belajar dari seorang siswa SMA dari Cirebon. Ya, berani memprotes ketika ada korupsi di sekolah. Ya. Kedua, kita harus belajar dari seniman Sukatani kan.
Nah, dengan sindiran kan orang harus berani ya dilirik dengan lirikan, bukan lirikan mata, tapi apa? Lirikan itu sindiran dengan bait-bait gitu kan. Orang sebenarnya dengan lagu-lagu itu kan harusnya introspeksi gitu. Jadi kita semangat semua bahwa masih ada harapan, masih ada putra-putra terbaik bangsa yang mau memperbaiki. Kita nggak usah pesimis. Republik ini bisa asal kita kembali ke konstitusi kita, bukan ke undang-undang dasar ya. Ujung-ujungnya duit. Apalagi dulu ada GBHN kan? Oke, baik. Gede bacot, hasil nihil. Oke, tepuk tangan untuk Kang Asep. Terima kasih. Luar biasa, wejangan yang sangat berharga. Dari Asep ya. Asep ya. Bukan Asep Show ya. Asep Show. Terima kasih Asep. Sama-sama. Sudah bergabung. Terima kasih Kang Asep. Ya, sudah bergabung di Midnight Live. Dan kita akan kembali dengan sebuah informasi lain. Tetaplah bersama kami di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Di sebelah saya sudah ada Otong, rapi sekali Otong. Nungguin saya dari tadi ya. Udah kayak presiden Tong. Presiden klub bola kan? Iya dong pastinya. Keren nggak? Keren banget Tong. Tapi kekecilan. Bikin keselak dong ya. Ini ngomong kayak gini. Tapi kok nyeker? Ya kan tadi masih pada banjir di beberapa titik di Jakarta, Bung. Jadi pokoknya masih baik banjir dah. Ada yang dalam, ada yang tinggi. Ya. Jadi kita langsung dengarkan saja atau kita lihat ya, kita saksikan bersama laporan dari rekan kita yang ada di Kampung Melayu. Sudah ada Fania. Fania, Liu. Silakan laporan Anda, Fania. Ada di belakang ternyata. Kaget saya. Baik, Reza, Fania, gimana keadaan di sana? pemirsa, memang baik Otong, Reza dan juga pemirsa, memang hari ini banjir di Kampung Melayu memang sudah surut ya. Jika dibandingkan dengan tadi sore banjir dengan ketinggian air yang sudah mencapai semata kaki orang dewasa. Untuk menurut pemantauan kami juga tadi di beberapa pemukiman di wilayah ini juga masih terendam banjir ya, sehingga memang para warga juga tadi tidak menetap di rumahnya sehingga mereka masih berkeliaran di luar untuk menunggu surutnya dari banjir. Pemirsa, Reza dan juga Otong, memang banjir ini sudah terjadi sejak Senin dini hari dengan mengingat intensitas hujan yang sudah mengguyur Jabodetabek terutama di Jakarta ini sejak kemarin lusa sampai dengan hari ini. Dan juga pemirsa, saat ini kami berada di Jatinegara Barat Raya. Untuk lalu lintas sendiri memang terpantau sudah kondusif karena memang tadi pagi jalan di sekitar ini sudah ditutup dan hanya bisa dilintasi oleh bus Transjakarta. Namun saat ini jalanan juga sudah mulai kondusif sehingga memang kendaraan mobil maupun motor sudah bisa melintasi kawasan ini. Untuk BPBD DKI Jakarta juga tadi sempat melaporkan bahwa ada 77 RT yang terendam banjir sehingga memang para korban atau warga sudah diungsikan ke titik imbas banjir. Sementara informasi itu yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, Fania Liu. Dari Kampung Melayu, Jakarta Timur. Terima Semangat kasih. ya, Fania ya. Sehat-sehat selalu, Fania. Iya dong. Udah malam soalnya dari pagi dia. Betul. Tapi kan ini nggak kedinginan nih, Tong? Nyeker. Dingin banget. Dingin banget. Saya Dingin kayak banget. kehujanan juga tadi. Kayak pemain sepak bola Tarkam. Nah emang saya main bola saya. Oh ya, Saya doyan bola saya. doyan buat dimakan. Enggak lah. Saya senang sama sepak bola dong tentunya. Oke. Buktinya nih tiap bulan saya ngumpulin pemain-pemain bola. Masa? Iya. Bocah-bocah kecil pakai baju Mbappe. Oh, kirain ketemu pemain bola asli. Kalau pemain bola asli agak susah. Saya lebih seneng ngumpulin tanda tangan para pemain sepak bola. Wah, ini juga menarik nih ya. Ya, percaya nggak? Enggak. Nggak jadi sih. Ada liputan saya soalnya. Ada liputannya? Ada. Coba kita lihat. Kita lihat aja ya.
Sobat Midnight, masih bareng Otong Setiabudi. Kali ini saya akan membawa kalian ke tempat banyaknya memorabilia olahragawan dari mulai sepak bola hingga atletik. Khususnya ini di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Yuk kita lihat-lihat ada apa aja ya di sini koleksinya. Ini salah satu koleksi termahal di sini. Cuman ada 110 tanda tangan Kobe Bryant yang mengenakan kostum timnas USA pada saat Olimpiade 2012 di London, Inggris. Bisa lihat tandanya. Ini nomor 1 dari 110 tanda tangan Kobe Bryant di atas jersey timnas USA. Wow, salah satu yang mahal. Ternyata tanda tangan para atlet nggak cuma di atas jersey, ada juga yang di atas sepatu, ada sarung tinju, ada topi, dan juga dari UFC Conor McGregor. Keren kan? Nah ini Ronaldo yang asli nih. Jadi Ronaldo botak atau El Phenomenon pertama kali gabung Inter, ia menggunakan nomor punggung 10 karena masih ada Ivan Zamorano yang menggunakan nomor identik Ronaldo yaitu nomor 9. Jadi Ronaldo memakai nomor punggung 10 dulu nih waktu pertama kali berlabuh di Inter Milan. Nah ini nih jersey Arsenal, ada tanda tangan pelatihnya Arsene Wenger. Ini warnanya merah marun, warna khusus. Jersey ini dipakai di musim terakhir saat Arsenal terakhir menggunakan Highbury sebagai kandang pertandingan mereka. Ya, ini jersey terakhirnya tangan Arsene Wenger. Ada Highbury 1913 sampai 2006. Jadi ini jersey tahun 2006. Sebelum ia pindah ke Emirates Stadium. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng Mas Adi selaku store manager di sini. Mas Adi, gimana Set? Alhamdulillah. Ini barang-barang koleksi tantangan ini dapat dari mana aja sih? Oke. Jadi dari Celebrity VIP Art itu kita punya tim sendiri Kak yang kita sebar di UK sama Spanyol. Jadi mereka nih yang nge-hunting semua tanda tangannya setiap hari. Item-item yang kita dapetin tanda tangannya dari tim kita keluarin sertifikasi dari company kita sendiri dengan melampirkan foto proof saat pemainnya ini tanda tangan. Adapun item-item yang kita nggak dapetin sendiri, kita ambil dari agensi resmi seperti Beckett, Panini, Upper Deck, PSA, GSA, dan lain-lain. Jadi semua terjamin keaslian untuk asli tanda tangan. Terus harganya nih berapa aja sih range harganya? Kalau untuk range harga tanda tangan di jersey mulai dari 13 juta kan. Mulai dari 13 juta. Sampai unlimited. Iya, sampai. 13 juta lumayan juga ya. Kalian bisa nabung, tapi jangan pakai duit korupsi ya buat beli koleksi di sini. Buat Sobat Midnight bisa datang langsung ke wilayah Kemang untuk melihat atau membeli koleksi yang ada di sini, atau bisa cek Instagramnya di Celebrity VIP Jakarta. Udah dulu saya mau lihat-lihat, siapa tahu ada yang bisa dibeli ya. Dah. Keren. Sekarang baru saya percaya. Itu hobi saya kan, bola banget bro. Keren. Tapi ya itu tadi, kalau udah
pakai jersey bola, jangan lupa olahraga, Tong. Wah itu dia, saya suka nggak sempet. Biar work-life balance. Work-life balance itu penting tuh. Work-life balance. Ulangi. Work-life balance itu penting. Penting juga tuh. Seperti liputan teman kita yang satu ini ya. Siapa itu? Kita lihat liputan dari Gadis Bianca berikut ini. Hai pemirsa, kali ini saya Gadis Bianca. Saya lagi di daerah Senayan. Sekarang pukul 18.34. Ini kita lihat orang-orang lagi pulang kerja nih. Ini rush hour. Biasanya orang pulang kerja dan memadati kawasan Senayan, utamanya di Jalan Asia Afrika ini. Nah, tapi pemirsa, sekarang tuh orang kalau pulang kerja, pulang dari kantor, sebenarnya nggak langsung pulang ke rumah. Ada juga banyak pilihan mereka-mereka ini yang lebih suka mengedepankan work-life balance. Apa sih work-life balance? Nah, work-life balance ini gimana ya? Jadi, kita hidup tuh bukan cuma kerja, tetapi juga harus menyeimbangkan dengan hobi, dengan passion kita. Jadi pulang kantor tuh bukannya langsung pulang bareng keluarga, dinner, tapi lebih milih nih untuk menyalurkan hobi mereka. Bisa olahraga, bisa hobi kesenian, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya mau ajak pemirsa nih untuk ke satu komunitas, yakni komunitas basket. Untuk kesenangan mereka biasanya kumpul setiap jam 6 sore untuk basketan bareng di hall basket di daerah Senayan ini. Jadi ikut aja. Apa sih? Let's go. Nah, aku boleh kenalan dulu kali ya. Yeah. Namanya siapa? Gadis. Hah? Gadis? Aku juga gadis. Oh iya. Gadis Bianca. Gadis Aulia. Oh oke, Gadis Aulia. Yeah. Gadis Aulia udah lama main di Roti Sobek? Kayak setahun atau 2 tahunan deh. Oh, tahu Roti Sobek ini dari mana komunitas? Dari Instagram. Instagram? Oh, jadi dari sosial media langsung join DM gitu? Nggak, jadi di Instagram kebetulan teman aku main di sini, terus ya aku diajakin join sekalian. Oh, gimana setelah setahun belakangan main di Roti Sobek sana? Kesannya alhamdulillah orangnya pada welcome. Aku mainnya seru. Jadi asik, nambah relasi, nambah temen. Oh, kalau boleh tahu, kamu tuh apa sih backgroundnya? Berarti kalau misalnya tahu dari Instagram, punya temen di sini, berarti juga ada temen di sini. Kalau background profesi kamu sendiri apa? Aku flight attendant. Flight attendant, pramugari. Oh my god. Jadi ini lagi off nih sekarang nih. Kalau lagi main gini, lagi libur. Oke. Emang hobinya main basket? Iya sih. Ngisi-ngisi kegiatan lah. Nah, kalau di Roti Sobek nih, setahu kamu, teman-teman tuh rata-rata profesinya apa aja sih? Kayak kerja kantoran gitu ya, kerja kantoran, terus kayak kakak gini, anchor. Jadi banyak juga ya jurnalis, terus kayak apa ya, yang lain-lain kerja di media gitu juga ada. Dokter juga kayaknya ada beberapa deh. Oh iya, banyak dokter juga di sini ya, alumni UKI itu ya. Oke. Masuk lagi ya? Lanjut lagi. Udah. Jangan jongkok dong. Nah, pemirsa segitu dulu aja. Dari capek. Tapi jadi buat pemirsa nih yang mau main basket, sepulang kerja, bisa langsung aja ke Hall SSC Senayan. Dan di sini tuh bisa langsung DM Instagramnya Roti Sobek di @RotiSobek di Instagram. Bisa yang cewek bisa main jam 6 sampai jam 8, yang cowok mainnya jam 8 malam sampai jam 10 malam. Gitu aja deh. Saya mau main basket lagi, tapi saya istirahat dulu capek. Oke, dah. Itu pulang kerja, olahraga, badan jadi sehat, work-life balance. Seimbang. Betul. Karena kalau nggak seimbang, apalagi keuangan bisa dipecat. Hah? Bahaya nih beritanya nih. Pokoknya setelah jeda ada menteri yang dipecat. Wah, tetaplah di Midnight Live.
Kembali lagi di Midnight Live. Oke, Tong, nggak dingin kaki? Banget. Sampai garuk-garuk begitu? Ya ini saya tadi takut panuan nih tadi habis kena air banjir. Oke, bicara soal banjir nih Tong ya. Selain warga, ternyata ada hewan-hewan juga yang dievakuasi nih. Kita lihat informasinya seperti apa. Ya, ini dia Tong, petugas suku dinas penanggulangan, pemadam kebakaran dan penyelamatan Jakarta Selatan sektor Pancoran mengevakuasi 15 kambing dari lokasi banjir Rawajati. Layaknya manusia, hewan ternak milik warga ini dievakuasi menggunakan perahu karet milik dinas pemadam kebakaran. Setelah terjebak banjir di kawasan Rawajati, proses evakuasi ini dibantu oleh warga dari lokasi kandang yang berjarak 300 meter ke lokasi yang lebih tinggi. Proses evakuasi pun mengalami kendala lantaran akses yang sulit dan sempit membuat perahu karet tidak dapat mendekati kandang. Dari 15 hewan ternak kambing yang dievakuasi, 2 diantaranya mati. Kaki belakangnya. Ya itu tadi Tong. Iya. Informasi terkait dengan banjir ya. Jadi kambing-kambing emang perlu diselamatkan ya. Yang nggak perlu diselamatkan adalah tikus-tikus kantor. Yang Kacau korupsi ya? maksudnya. Yang korupsi dong maksudnya. Tikus-tikus di Indonesia. Tikus-tikus berdasi. Tikus-tikus berdasi ya. Ada berita penting nih. Nah itu tadi tuh. Iya. Berita penting soal pecat memecat itu. Jadi ada Menteri Keuangan dipecat. Menteri Keuangan Iran maksudnya. Menteri Keuangan Iran. Udah saya duga itu, udah tahu ya. Ya. Tiap episode gimiknya gitu. diulang-ulang terus ya. Iya. Itu saja yang saya bisa. Setiap episode itu aja gimiknya ya. Tapi ini beneran berita dari Minggu ini. Berita Valid ini? Valid. Udah ada sumbernya kok, saya langsung. Mana sumbernya? Ini sumbernya nih, saya langsung nih sumbernya nih. Saya berita, aduh bahasa Arab. Belum ditranslate lagi. Pak, saya kan tadi telat banjir. Saya lupa translate bahasa Arab lagi nih. Semoga kalau di negara kita, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan aman. Khususnya kondisi ekonomi Indonesia. Dan iya, keuangan negara kita aman, berimbang. Tidak ada invasi ya, yang besar ya. Ya, tapi sepatu ada di mana? Ah, itu dia di mana saya nyari. Hilang kayaknya nih. Jangan-jangan hilang di banjir tadi. Hilang satu kayaknya. Bagus ya, jasnya sekarang Tong. Ya keren lah. Dasi juga bagus. Jadi presiden ya. Ya, presiden klub bola. Iya, presiden klub bola. Itu lagi yang diulang. Oke lah. Kalau begitu langsung saja kita tutup Midnight Live pada malam ini ya. Semoga teman-teman yang banjir surut ya. Ya. Semoga yang mengalami banjirnya segera surut. Ya. Dan juga para korban yang dievakuasi bisa segera pulang ke rumahnya masing-masing dan tentunya tetap sehat selalu di bulan suci Ramadan ini. Amin. Penonton, sehat selalu ya penonton. Terima kasih sudah hadir di Midnight Live dan juga pemirsa terima kasih dalam 1 jam terakhir ini sudah menemani kami di Midnight Live. Tentunya kita akan hadir lagi pada Midnight Live hari Kamis malam jam 10:30 malam. Akhir kata saya Valentinus Reza. Saya Otong Setiabudi. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah bersama kami di hari Kamis nanti dalam Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.